Kok bisa gitu ya, sekelas ustadz yang katanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah nggak tahu materi sedasar ini. Kalau kita salam assalamualaikum warahmatullah, waktu itu beliau perhatikan di depan saya masih ingat, balik ke sebelah kanan, kemudian pas orang balik ke sebelah kiri dia mengeluarkan amin, maka dalam madhab selain Syafi'iyah ini sah sholatnya, karena dianggap salam kedua hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam madhab Syafi'iyah terbalik, harus dua-duanya. Jadi kalau ada orang salam assalamualaikum warahmatullah, dia belum selesai salam kedua keluar angin, batal sholatnya semua. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini seolah-olah ingin memframing bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i ini adalah ulama yang paling berbeda gitu pendapat-pendapatnya dengan ketiga ulama mazhab yang lain ya. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Teman-teman, di video ini kita akan menanggapi salah satu video gurunya Ustadz Heri Pras yang sangat-sangat membagongkan. Mana beliau ini sangat dikagumi. Apa yang disampaikan oleh beliau seolah-olah tidak mungkin salah dan pasti benar. Tapi ternyata ada kawan seperjuangan saya yang memberikan video ini, yaitu video terkait Ustadz Khalid Basalamah yang ternyata tidak paham bab sholat madhab Syafi'i. Padahal teman-teman, ya ini materi anak SD. Bahkan termasuk masalah yang ma'lumun minad-din bid-darurah. Materi-materi yang orang awam aja tahu gitu ya. Saya yakin teman-teman yang belum pernah mondok pun atau yang tidak mondok pun tahu bahwa yang menjadi rukun sholat itu adalah salam yang pertama. Kita simak videonya kawan-kawan ya. Kalau selain Syafi'iyah menganggap salam satu wajib, salam yang kedua sunnah. Kalau kita salam assalamualaikum warahmatullah, waktu itu beliau perhatikan di depan saya masih ingat, balik ke sebelah kanan, kemudian pas orang balik ke sebelah kiri dia mengeluarkan amin, maka dalam madhab selain Syafi'iyah ini sah sholatnya, karena dianggap salam kedua hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam madhab Syafi'iyah terbalik, harus dua-duanya. Jadi kalau ada orang salam assalamualaikum warahmatullah, dia belum selesai salam kedua keluar angin, batal sholatnya semua. Makanya jangan heran kalau Ustadz Heri Pras ini ya kayak gitu. Karena kan peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing. Silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Sebenarnya teman-teman, saya nggak mau ya nunjukin kitab-kitab madhab Syafi'i. Tapi orang Wahabi ini kan biasanya minta dalil gitu ya, minta bukti. Padahal mereka sendiri kalau kita mintai bukti itu, ya dalilnya itu cocok logis semua teman-teman ya. Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Dari mana dalilnya? Di kitab yang paling dasar lah ya. Kitab yang saya yakin seluruh pesantren, ya, atau paling tidak mayoritas di pesantren-pesantren di Indonesia mengkaji kitab ini, dan ini adalah kitab dasar untuk mubtadi, untuk santri yang baru masuk ke pesantren, yaitu kitab Safinatun Najah, kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanara. Kita cek teman-teman, faslun fi bayani arkani sholah, di dalam fasal atau di dalam bab penjelasan tentang rukun sholat teman-teman ya. Kita cek di halaman 228, as-sadis asyara, rukun sholat yang ke-16, as-salamu, yaitu salam. Perhatikan syarahnya, as-sadis asyara, as-salamu ay as-salamul awwalu, yaitu salam yang pertama. Wa syurutuhu asyaratun, dan syarat-syarat membaca salam ini ada 10. Saya nggak mau yang menjelaskan ini, saya cuma sekedar heran saja, kok bisa gitu ya, sekelas ustadz yang katanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah nggak tahu materi sedasar ini gitu. Kan aneh ya. Padahal ini materi, ya Allah ya Robbi. Santri ketawa kalau denger ini kayaknya. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini seolah-olah ingin memframing bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i ini adalah ulama yang paling berbeda gitu pendapat-pendapatnya dengan ketiga ulama mazhab yang lain ya. Terkhusus apalagi di Indonesia ini kan mayoritas bermazhab Asy-Syafi'i. Apalagi tema-tema yang sering disinggung oleh Wahabi ini, imam mazhab yang 4 yang paling betul-betul nampol pemahaman Wahabi ini kan Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Contohnya misalnya di dalam bab bid'ah, di mana Imam Syafi'i secara terang-terangan menyatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 2.